kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita Tuhan tibakan kita di akhir pekan ini. Dan di dalam hidup kita hari ini, firman Tuhan yang menuntun kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Kristus memberitahu kepada murid-muridnya mengenai penderitaan-penderitaan dan kematiannya yang semakin mendekat. Dan setelah itu kemuliaan akan menyertainya oleh karena kebangkitannya mengalahkan kematian. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyatakan bahwa ia akan mengalami penderitaan dan maut. Tetapi semua itu tidak menjadi yang akan menjadi selama-lamanya. Dia tidak akan selamanya mati karena ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua yang terjadi itu sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak pada zaman purbakala dan digenapi pada masa kedatangan Yesus Kristus. Ia sendiri sudah melihat dan mengetahui dengan pasti jauh-jauh hari sebelumnya. Maka Yesus menganggap sangat perlu untuk memberitahukan dan memperingatkan murid-muridnya agar mereka tidak terkejut dan takut akan hal-hal yang akan menimpa Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan diolok-olok, akan dihina, diludahi, disesah, dan akan mati di kayu salib. Pemberitahuan ini sekaligus untuk meneguhkan hati para muridnya agar kelak mereka menjadi murid yang teguh untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan menjadi tugas mereka. Sama seperti Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk menunaikan tugas yang telah ditetapkan untuk menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kematian. Saudara-saudaraku, dari firman Tuhan hari ini kita mendapatkan pengajaran supaya kita tetap kukuh, kuat, erat, berpegang dan tidak berubah, percaya dan yakin serta tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini menghadapi penderitaan-penderitaan kita. Sekalipun banyak tantangan dan penderitaan yang akan kita hadapi. Teruslah berpegang teguh kepada Tuhan sehingga kita akan mampu menghadapi penderitaan kita karena kita tahu dan mengenal bahwa Allah memiliki rancangan yang lebih indah sekalipun saat ini kita masih menderita. Sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak pernah berputus asa dalam segala situasi yang sangat buruk sekalipun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, sekalipun saat ini kita diperhadapkan dengan gelapnya jalan hidup ini, sekalipun saat ini seakan-akan semua jalan sudah tertutup, dan sekalipun kita merasa kita sudah seperti terkepung karena beratnya persoalan hidup kita, akan tetapi jangan pernah berhenti berseru, bermohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan menolong dan membebaskan kita dari penderitaan kita. Karena sungguh, Yesus Kristus telah datang untuk membawa pertolongan, membawa pembebasan dan keselamatan kepada setiap orang yang mau berseru kepadanya. Karena tugas itulah yang sudah ditetapkan Allah
di dalam Kristus bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menuntun hidup kami hari ini. Engkau telah datang menggenapi yang dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman purbakala. Engkau telah menggenapinya, membawa keselamatan dan penebusan kepada kami manusia berdosa. Sehingga itulah menjadi kekuatan kami. Kami tidak akan gentar menghadapi kehidupan kami, karena ada Kristus Yesus yang sudah datang, yang menjadi penolong, penyelamat, dan penebus kami. Biarlah kami dalam segala situasi hidup kami tetap berpegang teguh, yakin dan percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, untuk itu kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau sajalah menjadi teman kami, Engkau sajalah menjadi penyerta dan penolong kehidupan kami hari ini. Sehingga hari ini sungguh menjadi hari yang penuh sukacita bagi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.